Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Bagi Rahmat Maulana akan sedikit menjelaskan tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab Barat, Pakistan pada bulan Dzulhijjah 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang sufi yang soleh. Dan Muhammad Iqbal sejak masih kecil atau masih kanak-kanak, agama sudah tertanam kuat dalam jiwanya. Selain dari orang tua, pendidikannya pun didapatkan dengan mengaji atau belajar kepada Mirasan. Mirasan adalah seorang guru yang mengajari Muhammad Iqbal. Kecerdasan Iqbal dibuktikan dalam menempuh jenjang pendidikan, dibantu oleh Mirasan. Ia memasuki Scottish Mission School. Kemudian setelah tamat dari sana, ia melanjutkan studi ke Government College dan memperoleh gelar master di bidang filsafat. Kemudian pada tahun 1905 ia pergi ke Inggris dan masuk di Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. Pada tahun 1907, dikarenakan ketertarikannya pada filsafat, ia pun pergi ke Munich di Jerman untuk memperdalam ilmu filsafatnya. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore, selanjutnya mengambil program hukum dengan meraih keahlian di bidang keadvokatan. Dan adapun karya-karya Muhammad Iqbal seperti disebutkan Hasyim Shah Nasution pada tahun 1999, diperkirakan Muhammad Iqbal meninggalkan tidak kurang dari 21 karya monumental, di antaranya Ilm al-Iqtisad pada 1903, Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to the History of Muslim Philosophy pada tahun 1908. Yang ketiga, Islam as a Moral and Political Idea pada 1909. Yang keempat, Asrar Iqudi atau Rahasia Diri pada 1915. Kemudian Rujum Ibekudi atau Rahasia Peleburan Diri pada 1918. Kemudian Payami Masyrik atau Pesan dari Timur pada 1923. Dan yang terakhir, maksudnya yang ada di sini, Bang Idara atau Seruan dari Perjalanan pada 1924. Kemudian rekonstruksi pemahaman ajaran Islam. Berbeda dengan pembaharu-pembaharu lainnya, Iqbal adalah seorang penyair atau filosof sekaligus. Namun pemikirannya mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaharuan Islam. Kemudian sikap Iqbal terhadap dunia barat. Di suatu sisi, dalam pembaharuannya Iqbal tidak berpendapat bahwa baratlah yang harus dijadikan sebagai model. Barat menurutnya amat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan telah mulai meninggalkan agama. Yang harus diambil dari barat hanya ilmu pengetahuan saja. Nasionalisme Iqbal atau pan-Islamisme. Pemikiran Iqbal di bidang kenegaraan dan aktivitasnya dalam memajukan negara Islam dimulai ketika ia dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin pada tahun 1930. Dengan kedudukannya ini, ia sebagai nasionalis yang sesungguhnya, tetapi bukan dalam arti sempit. Ia dengan jeli melihat ketidakmungkinan bersatunya warga India yang amat berbeda ras, keyakinan sosial. Karenanya golongan muslim mesti memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Kontribusi Iqbal terhadap filsafat. Yang pertama, filsafat ketuhanan. Perjalanan Iqbal yang merumuskan filsafat ketuhanannya memiliki 3 fase penting.
yang dilalui dari tahap pencarian sampai ke tahap pematangan. Ketiga fase itu adalah yang pertama, fase pertama dari tahun 1901 sampai kira-kira tahun 1908. Pada fase ini Iqbal cenderung sebagai mistikus atau panteistik. Fase kedua dari tahun 1908 sampai 1920. Pada tahap ini Iqbal tertarik pada Rumi yang dijadikannya sebagai pembimbing rohani. Yang terakhir, fase ketiga berlangsung dari tahun 1920 sampai 1938. Pada fase ini merupakan pemantapan menuju kematangan konsepsi Iqbal tentang ketuhanan. Yang kedua, humanisme. Filsafat Iqbal adalah filsafat yang meletakkan kepercayaannya kepada manusia yang dilihatnya mempunyai kemungkinan yang terbatas, mempunyai kemampuan untuk mengubah dunia dan dirinya sendiri, serta mempunyai kemampuan untuk ikut memperindah dunia. Menurut Iqbal, manusia dengan segala kelemahannya masih lebih tinggi daripada alam, karena ia membawa sesuatu amanat besar dalam dirinya. Hal-hal yang dapat memperkuat pribadi Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal, Ishqa muhabbat, yakni cinta kasih, semangat atau keberanian, termasuk bekerja kreatif dan orisinal. Orisinal artinya asli dari kreasinya sendiri dan mandiri. Selanjutnya toleransi. Yang terakhir fakor, yaitu sifat atau sikap tidak mengharapkan imbalan atau ganjaran-ganjaran yang akan diberikan dunia, sebab bercita-citakan yang lebih agung. Dan menurut Iqbal, hal-hal yang dapat melemahkannya ada 4. Yang pertama, takut, suka meminta-minta, perbudakan, dan sombong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.